Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya, di mana kita kembali akan membahas tentang kaidah-kaidah yang berlaku di dalam perbankan syariah yang ada pada umumnya. Setelah beberapa pertemuan yang lalu, kita membahas beberapa hal yang terkait dengan prinsip dan dasar dari operasional perbankan syariah. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang aspek-aspek atau unsur-unsur yang merupakan pendapatan bagi pihak perbankan, dan juga beberapa akad yang menjadi jasa yang ditawarkan atau diberikan oleh atau disediakan oleh perbankan Islam kepada masyarakat. Di dalam perbankan Islam ada akad yang disebut dengan wakalah. Apa itu akad wakalah? Akad wakalah adalah sebuah akad semacam pelimpahan kuasa atau transfer kewenangan dari satu pihak atau pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam hal ini dari nasabah kepada pihak perbankan. Yang harus betul-betul dipahami di dalam akad wakalah ini adalah bahwa ketika pihak kedua yang dilimpahi wewenang atau diberi wewenang oleh pihak pertama untuk melaksanakan apa yang sudah diautoriskan oleh nasabah tadi, dan itu sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur, syarat dan lain sebagainya oleh pihak kedua, maka jika terjadi sesuatu, maka yang bertanggung jawab bukan pihak kedua, tetapi pihak yang memberikan kuasa. Pihak kedua hanya bertanggung jawab secara administratif saja. Nah, disinilah sebelum terjadi ikatan kontrak, akad antara kedua belah pihak, antara nasabah dan perbankan, maka nasabah harus betul-betul memahami konsep daripada akad wakalah ini, karena tanggung jawab dan sebagainya itu dipikul oleh pihak nasabah selaku pemberi wewenang kepada pihak perbankan. Oleh karena itu, ketika sudah bisa dipahami dengan baik, maka bisa bergulirlah akad ini di dalam perbankan syariah. Aplikasinya banyak, aplikasi dari akad wakalah ini. Wakalah ini dapat kita jumpa dalam transaksi-transaksi penagihan atau pembayaran, seperti misalnya clearing. Di dalam bank syariah ada clearing sebagaimana yang ada di konvensional. Namun yang membedakan adalah di dalam clearing, di dalam wakalah, di dalam perbankan syariah itu berdasarkan akad wakalah. Berdasarkan akad wakalah. Jadi penagihan wakat bank atau dokumen-dokumen perbankan dilakukan antar bank yang berada dalam wilayah clearingnya untuk kepentingan nasabah yang sudah memberikan wewenang tadi. Jadi clearing, kemudian ada juga yang namanya inkaso, juga merupakan produk perbankan syariah yang didasarkan atas
akad wakalah, lalu transfer bank, baik itu transfer dalam negeri ataupun transfer ke luar negeri, itu dilakukan oleh perbankan syariah untuk nasabahnya berdasarkan akad wakalah yang kita bicarakan ini. Juga seperti halnya dokumen impor, ekspor, penagihan dalam negeri, luar negeri, pengiriman LC dan lain sebagainya, letter of credit, commercial documentary collection atau financial documentary collection di dalam perbankan, itu dilakukan berdasarkan akad wakalah. Nah, oleh karenanya di dalam akad ini bisa ditentukan bentuk, jenis, dan sebagainya antara kedua belah pihak, antara nasabah dan perbankan, sehingga di sini bisa juga ditentukan fee yang menjadi bagian oleh perbankan di dalam sebagai bentuk upah yang diberikan atas jasa yang dilakukan oleh pihak perbankan tadi. Jadi di sini perbankan syariah bisa mendapatkan fee-nya. Tapi tetap sebagaimana yang kita bicarakan tadi, konsekuensi legalnya adalah ketika pihak perbankan sudah melakukan tugasnya yang didelegasikan oleh nasabah kepada perbankan, pihak perbankan, misalnya di dalam penagihan, namun seandainya terjadi penagihan yang gagal, tidak terlaksana, maka sedangkan prosedur sudah dilakukan dengan baik, sempurna, maka pihak perbankan tidak bisa disalahkan. Demikian juga dalam pembayaran. Jika kemudian wewenang untuk membayar itu diberikan oleh nasabah kepada pihak perbankan, dan perbankan sudah melakukan prosedur-prosedur legal dan administratif dengan benar, namun ternyata pembayaran tersebut tidak diterima oleh yang semestinya menerima, maka di sini pihak perbankan tidak bisa dilimpahkan kesalahan tersebut. Tetap tanggung jawabnya kepada nasabah itu sendiri. Namun karena pihak perbankan memikul tanggung jawab administratif, maka ketika terjadi kegagalan penagihan atau kegagalan pembayaran, maka pihak perbankan bisa turun tangan, membantu secara moral saja untuk menyelesaikan kesulitan yang dialami oleh nasabah tadi. Ini yang harus betul-betul dipahami. Maka secara garis besar, proses clearing, inkaso, transfer antar bank yang dilakukan di konvensional itu bisa dilakukan di perbankan syariah dengan berdasarkan akad yang kita sebut dengan akad wakalah, pelimpahan wewenang dari nasabah kepada pihak perbankan. Selanjutnya, ketika ada pertanyaan apakah di dalam perbankan syariah itu ada sistem menabung, mekanisme menabung, ada. Di dalam konvensional ada giro, ada tabungan, ada deposito. Di dalam perbankan syariah pun ada. Cuma yang membedakan adalah bahwa di dalam sistem penabungan yang ada di dalam bank syariah memakai landasan akad. Apa akadnya? Ayo kita bicara secara satu persatu. Di dalam giro, maka yang biasa digunakan adalah akad yang kita sebut dengan wadiah. Ingat bahwa kalau kita refer kepada buku-buku fikih, di situ wadiah terbagi menjadi dua. Ada wadiah yad amanah dan wadiah yad ad-domanah. Yang pertama, wadiah yad
amanah ini adalah bentuk penitipan. Wadiah dulu, wadiah adalah bentuk penitipan. Apa yang membedakan yad amanah sama yad domanah? Yad amanah adalah penitipan di mana sifatnya murni menitip, nasabah murni menitip. Lalu karena pihak perbankan itu menerima titipan, maka pihak yang menerima titipan menerima fee di situ sebagai fee titipan tadi. Jadi bank syariah mendapatkan fee titipan. Namun apa yang dititip tidak boleh dimanfaatkan oleh perbankan karena sifatnya murni titipan, maka disebut dengan amanah. Bank menjaga amanah yang berupa titipan tadi. Karena menjaga maka bank mendapatkan fee di situ. Pihak nasabah meletakkan barangnya misalnya lalu dijaga oleh pihak perbankan sebagai sebagai titipan yang ia tidak boleh apa-apakan, tidak boleh dimanfaatkan sedikit pun barang tersebut yang merupakan milik nasabah. Lalu nasabah membayar fee titipan tadi. Itu yang disebut dengan yad amanah. Yad amanah ini kalau di dalam aplikasi perbankannya itu yang kita ketahui di dalam transaksi safety box. Safety box itu biasa nasabah menitipkan barang berharganya, dokumen berharganya karena takut khawatir di rumah hilang, maka menitipkan barang dokumen-dokumen berharganya, emas dan lain sebagainya di safety box yang ada di pihak bank, dan pihak bank menerima itu, menjaga itu, dan pihak nasabah setiap bulan membayar kepada perbankan untuk pembayaran titipan tadi. Ini safety box. Safety box dalam perbankan syariah menggunakan akad wadiah yad amanah. Adapun giro menggunakan akad wadiah yad domanah. Biasanya uang diberikan oleh nasabah dalam bentuk giro, lalu pihak bank menerima titipan uang tersebut dalam akad yad domanah. Karena yad domanah, maka pihak bank boleh menggunakan atau memanfaatkan titipan tadi itu. Karena titipan itu dimanfaatkan, karena manfaat itu dimanfaatkan, maka tentu ada hasilnya. Nah, hasilnya itu milik perbankan. Tidak diberikan kepada pihak nasabah. Demikian juga halnya dengan tabungan. Tabungan kalau giro tadi yad domanah, wadiah yad domanah. Kalau tabungan murni biasa kita nabung, saving money, maka itu akadnya adalah ada dua akad. Bisa akad wadiah yad domanah, bisa akad mudharabah. Ketika kita memilih akad yad domanah sama dengan giro tadi, maka kita tidak, yang membedakan dengan konvensional, tidak ada bunganya situ, tidak ada imbalan di situ. Walaupun uang kita dimanfaatkan oleh bank untuk diputar dalam suatu usaha misalnya, kita tidak menerima imbalannya. Maka sekali lagi yang membedakan antara konvensional, kalau konvensional itu kita kira-kira menabung, disebutkan per bulan kita dapat berapa persen kita dapat bunganya. Tetapi di dalam wadiah yad amanah domanah, di dalam tabungan atau giro di perbankan syariah, tidak disebutkan akad, di dalam akad tidak disebutkan kita akan mendapatkan sekian, tidak disebutkan, disamarkan atau disembunyikan hal itu. Kenapa? Pertama, pihak bank terserah memberi atau tidak jika memang memanfaatkan titipan kita dan ada hasilnya, terserah pihak bank mau memberikan kepada kita atau tidak. Yang kedua, memang udah kekuasaannya, ranahnya perbankan untuk memberikan jika ada hasil dari pemanfaatan uang kita tadi itu. Jika
perbankan tidak mau memberikan, ya tidak masalah, bukan hak kita, itu pihak bank, pihak perbankan syariah. Bedanya di situ. Tetapi kalau kita menabung dengan akad mudharabah, nah di sini ada hasil yang dibagikan, bukan bunga, bukan persenan, tidak disebutkan sebagai bunga, tetapi persenan yang diberikan kepada kita kalau kita menabung dengan akad mudharabah. Namun harus diingat bahwa di dalam akad mudharabah itu ada jangka waktu antara pemberian modal atau pemberian penanaman modal dan masa hasilnya, mendapatkan hasil daripada pengolahannya ada jangka waktu. Jadi tidak mesti hari ini kita serahkan modal kita, bulan depan kita harus mendapatkan hasil, tidak, ada jangka waktunya. Nah, begitu juga dalam tabungan yang berdasarkan akad mudharabah, tidak mesti setiap sekarang kita nabung dengan akad mudharabah, bulan depan kita mendapatkan bagian dari hasil itu, tidak. Tergantung bagaimana hasil yang nanti didapatkan oleh bank di dalam mengelola uang kita itu, memanfaatkan uang kita. Demikian juga dalam deposito. Kalau deposito, akad yang dipakai yang membedakan antara konvensional dengan syariah adalah di dalam deposito akad yang dipakai adalah mudharabah. Ya, kenapa mudharabah? Karena deposito sangat sesuai sekali dengan mudharabah skemanya. Seperti yang tadi kita sebutkan, di dalam mudharabah ada jangka waktu antara penanaman modal, pemberian modal dan hasil, ada jangka waktu. Demikian juga deposito. Deposito kita deposit sekarang tidak boleh ditarik. Ada jangka waktunya nariknya itu. 3 bulan, setahun jangka waktunya. Nah, demikian jadi sesuai dengan mudharabah. Jadi di dalam tabungan, di dalam perbankan syariah ada pada umumnya menggunakan wadiah, yad domanah, dan mudharabah akadnya. Kalau giro yad ad-domanah, kalau tabungan saving seperti biasa itu akadnya kita bisa milih antara wadiah, yad domanah atau mudharabah. Kalau deposito menggunakan akad mudharabah. Mudharabah kita sudah pelajari, kita diskusikan pada pertemuan yang terdahulu. Jadi yang membedakan sekali lagi antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional di dalam tabungan adalah ketika yad domanah misalnya, tidak ada bonus yang kita dapat, dalam tanda kutip tidak ada bunga yang kita dapat. Kalau bahasa biar kita mudah paham, tidak ada bunga yang kita dapat. Itu terserah bank. Kalau bank mau ngasih bonus dari hasil pengelolaan yang ia manfaatkan dari titipan yang kita berikan, ya kita dapat. Kalau tidak, ya terserah bank. Tapi kalau mudharabah memang sudah jelas ada pembagiannya bagi hasil, tetapi jangka waktu, ada jangkanya dari masa menanamkan modal itu, memberikan modal itu, dan waktu menghasilkannya tadi. Adapun wadiah yad amanah itu biasa dilakukan di dalam perbankan syariah dalam bentuk safety box. Ketika kita ingin memanfaatkan safety box di bank, kita menitip barang kita dan kita bayar safety box yang kita gunakan di bank itu kepada pihak perbankan. Untuk lebih dalamnya lagi, saya himbau kepada seluruhnya untuk membaca buku fikih muamalah, membaca buku ekonomi Islam terkait dengan wakalah, wadiah, mudharabah, sehingga kita bisa mendapatkan pemahamannya lebih detail lagi, lebih paham lagi, karena di situ setiap akad ada rukun-rukunnya, dan rukun-rukunnya tadi bisa dipelajari lebih detail lagi di dalam buku-buku yang fikih yang ada. Dalam video ini kita hanya ingin memberikan gambaran besar saja tentang pendapatan atau jasa-jasa yang diberikan
pendapatan yang didapatkan oleh perbankan syariah dan jasa-jasa yang ditawarkan atau diberikan oleh perbankan syariah kepada para nasabahnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.